Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berpendapat dengan perbedaan sebesar apapun, sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu mata air, berbeda suku, berbeda ras, kita tetap saling mendoakan sesama muslim ya. Amin, Allahumma amin. Banyak yang meminta saya untuk menanggapi fenomena akhir-akhir ini, di mana banyak orang yang mengupload story WA fotonya Habib Muhammad Alek Al-Hamid, lalu ada mobil atau dapat mobil. Saya sudah coba itu saya buat status WA. Saya sertakan doa di situ. Semoga dapat mobil Rubicon baru, atau ya kalau nggak Rubicon baru ya mobil Hammer second nggak apa-apa. Yang tahunnya masih muda, terus kilometernya rendah, terus bodinya mulus dan pajaknya hidup ya. Amin, semoga terkabul ya. Dan sampai sekarang belum dapat mobil Rubicon yang baru atau Hammernya second juga belum dapat ya. Sebetulnya ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu salah satu dari tradisi atau budaya kita memang ada hal-hal semacam ini. Saya tidak bermaksud menyamakan dua hal di sini, cuma saya sampaikan di samping kiri itu ada foto ya. Foto seorang ulama karismatik, namanya itu Ungku Saliah kalau tidak salah ya. Beliau ini ulama dari Padang Pariaman yang hidup lahirnya di abad 19, wafatnya di abad 20. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim ya, terus pribadinya juga baik, dermawan, dan jelas orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang doanya terkabul. Nah, kemudian fenomenanya adalah kalau kita makan di rumah Padang ya, di masakan Padang itu biasanya ya, bahkan rata-rata ada foto ulama ini ya. Lalu ada jurnalnya ya. Jadi Universitas Negeri Padang itu tahun 2020 itu merilis jurnal hasil penelitiannya kenapa orang-orang memasang foto itu gitu ya. Ternyata tujuannya adalah yang pertama menghormati ulama itu untuk mengenang, oke. Tetapi ada sisi lain, yaitu dianggap membawa berkah ya, karena ini jualan makanan berarti penglaris dan juga menghindarkan dari bala atau gangguan-gangguan ya. Jadi hal seperti itu sudah lumrah terjadi di masyarakat kita ya, dalam bentuk apapun, dan tentu bukan syirik dalam artian kalau kita meyakini ini punya kekuatan ya syirik, tetapi ini kan wasilah saja ya. Wasilah saja. Nah, ini ada kaitannya dengan ketika ada seseorang yang dianggap entah kasap entah apalah, lalu bersuara pasang foto saya kamu dapat mobil, lalu berbondong-bondong orang pasang. Kenapa? Karena di pikiran mereka, apa ruginya masang foto? Terus siapa tahu beneran dapat mobil. Jadi effort yang low cost, tidak punya modal apa-apa, tapi ada ekspektasi keuntungan besar. Siapa yang tidak mau? Toh walaupun tidak dapat, apa ruginya cuman ngupload foto? Berapa megabyte, berapa MB yang keluar? Nggak ada ruginya apa-apa. Tetapi kenapa ini heboh? Ya karena itu Habib dan karena Ba'alawi. Nah itu ya. Seandainya nggak ada isu-isu nasab, mungkin ini ya biasa saja. Cuman berbeda misalnya dengan batu ponari ya. Kalau itu kan butuh effort, kita datang, ngantri atau bayar, sehingga mungkin tidak semua orang tiba-tiba percaya. Mesti butuh ada statement atau ada apa bahasanya itu, ada pengakuan dari siapa gitu yang entah berobat ke sana lalu sembuh. Nah, sehingga ditunjang oleh itu ya, ditunjang oleh statement-statement orang-orang atau kesaksian orang-orang, maka orang-orang yang lain berbondong-bondong datang. Nah, sementara kalau masalah foto ini, walaupun tidak ada statementnya, ya cuma masang foto, apa ruginya? Nah begitu ya, begitu itulah fenomena kita. Ya kalau saya ikuti perkembangannya di dalam media sosial atau di dalam media online, itu sudah diklarifikasi oleh anaknya bahwa memang benar. Itu ayahnya itu
ingin fotonya diviralkan. Kalau tidak salah lagi beli mobil, terus siapa yang pasang fotonya semoga dapat mobil baru atau apa, juga bisa punya mobil. Dan di situ ditanya kenapa fotonya itu ingin viral. Akhirnya menjawab, ayahnya itu menjawab ya, ketika ditanya oleh anaknya, karena namanya beliau itu Muhammad. Nah, Muhammad Alek kan ada Muhammadnya. Terus sekarang bulan Maulid, biar orang ingat nama Muhammad, ingat Nabi Muhammad, dan karena ini kebetulan bulan Maulid. Ya tetapi bagi saya klarifikasi seperti itu ya silahkan lah ya. Yang jelas ini melanggar apa gitu loh. Kan tidak melanggar syariat apapun. Melanggar hukum apa kan begitu ya. Dianggap kurofat ya sudah, anggap kurofat saja. Kalaupun misalnya dianggap melanggar hukum ya tuntut saja. Apa sih masalahnya kan begitu. Apa ini mau dikait-kaitkan dengan juga doktrin dengan pola yang dikembangkan? Oh ini orang Balawi mau menjajah ya, nggak tahu saya. Mau menjajah lewat foto mungkin ya. Cuman bagi saya ini lucu-lucuan saja ya. Di tengah fenomena mungkin banyak orang yang ingin punya mobil tapi tidak punya duit dan mungkin malas untuk berusahanya atau mungkin tidak punya jalan. Lalu ada apa namanya ya, hal-hal yang ya walaupun tidak masuk akal dari semua sisi gitu ya. Ya dilakukan saja selama tidak rugi, kecuali kalau bayar gitu, harus bayar, harus ada ritualnya ya. Mungkin itu agak disayangkan. Ini kan nggak ada apa-apa ya. Bahkan Habibnya itu santai saja. Ia mendoakan semoga siapa yang sudah mengupload fotonya dapat berkah. Ya kan nggak ada masalah. Saya pun boleh aja bilang kamu share video saya ini kamu dapat motor ya, jangan mobil ya, terlalu tinggi, motor ya. Setidaknya kan saya tidak memastikan, tetapi itu narasinya saya doakan semoga dapat motor. Saya doakan, biasa dalam bahasa itu. Kita seolah-olah memastikan padahal maksudnya saya doakan gitu ya. Kita semuanya beragama, kita semuanya berakidah. Kita tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah ya. Semua hanyalah perantara, mau yang masuk akal lah, tidak masuk akal lah. Semuanya perantara. Ada lagi yang lucu-lucu, misalnya orang kawin terus bunganya dilempar, siapa yang nangkep dia dapat jodoh. Itu kan malah lebih absurd lagi. Itu apa urusannya Anda dapat jodoh dengan dapat bunga? Terus ada misalnya perempuan belum dapat suami, terus temennya nikah, diambil melatinya itu disimpan biar dapat jodoh. Itu apa kaitannya coba? Masih mending ini ada orangnya, masih bisa diklarifikasi apa maksudnya dan berdoa. Tetapi hal-hal semacam itu berkembang biasa saja gitu ya. Fenomena-fenomena, kejadian-kejadian biasa-biasa saja. Ya tetapi heboh karena ini sedang heboh nasab. Ya kira-kira begitu ya. Ya kamu pasti sudah curiga saya tidak akan mengecam-ngecam ini karena menurut kamu saya kan budaknya Balawi ya. Padahal saya enggak begitu maksudnya. Saya hanya ingin memandang sesuatu itu ya biasa saja gitu ya. Artinya memasang foto untuk mendapatkan keberkahan lah atau keuntungan lah. Ternyata itu sudah menjadi tradisi. Setidaknya di salah satu etnis atau salah satu suku di bangsa kita, yaitu orang-orang Padang Pariaman yang punya rumah masakan Padang itu selalu memasang foto itu. Kita tidak akan menganggap mereka meyakini itu foto punya kekuatan bisa membuat laris, enggak. Cuma sebagai wasilah saja, namanya wasilah. Sementara yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja ya. Anda kalau tidak percaya cari aja jurnalnya ya. Ketik aja, saya malas sudah mau terlalu ilmiah mau saya tampilkan slide-nya. Anda ketik aja jurnal tentang foto Ungku Saliah di rumah makan Padang. Kesimpulannya ya seperti itu. Mereka menjadikan itu wasilah untuk jualannya laris atau juga dapat terhindar dari mara bahaya atau bala. Nah, kira-kira begitu ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.